Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Emma, Bu Siti. Selamat sore, Selamat sore. Budian. Nggih, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Ngoten nggih, Bu Emma, Bu Siti. Nggih, Nggih. Nggih, untuk kesempatan kali ini nanti saya berperan sebagai observer, kemudian Bu Emma sebagai coach dan Bu Siti sebagai coaching-nya. Ngoten nggih pembagiannya nggih Bu Emma, Bu Siti. ya Nggih. Bu. Oke, saya mulai. Saya akan berdiskusi dulu bersama Bu Emma sebagai coach. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam, Budian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Emma? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah Bu Emma sehat. Ini juga saya pun alhamdulillah juga dalam keadaan yang sehat Bu Emma. Iya, alhamdulillah, Budian. Begini, Bu Emma dan juga Bu Siti, pada kesempatan kali ini nanti kita praktek, kemudian nanti akan diambil rekamannya dari hasil praktek kita. Ngoten nggih Bu Siti, Bu Emma? Nggih. Nggih. Jadi mohon izin nanti saya akan merekam dari praktek coaching kita pada sore hari ini untuk memenuhi nilai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 LMS Guru Penggerak. Nah, Ibu-ibu, di dalam praktek kali ini kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa nantinya di dalam proses coaching ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yaitu sesuai dengan menggunakan alur tirta. Di antaranya meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, Bu Emma, karena jenengan sebagai coach-nya hari ini, saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bu Emma. Bu Emma sudah siap? Ya, Bu. Nggih, untuk pertanyaan yang pertama nggih Bu Emma. Ya. Kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bu Emma gunakan pada kegiatan coaching kita hari ini Bu Emma? Oh ya, Bu. Nggih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Budian atas pertanyaan yang diberikan. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara presens terhadap kegiatan coaching hari ini. Oh, nggih, begitu seperti itu Bu Emma, bagus sekali itu Bu. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Ya, Kompetensi yang mana yang nantinya akan lebih aktif dan juga spesifik yang akan Bu Emma lakukan? iya Bu, jadi begini. Yang akan saya lakukan secara aktif dan spesifik adalah pada tahap rencana aksi Koci Bu, di mana nanti Koci itu akan membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan Koci kepada saya nanti Bu. Oh, nggih, nggih, baik sekali Bu Emma. Jadi untuk rencana aksi yang akan Bu Emma lakukan nanti akan dilihat dari rencana aksi coaching-nya seperti itu nggih. Iya Bu. Lalu, nggih, sekarang pertanyaan selanjutnya Bu Emma. Kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang Bu Emma inginkan pada saat proses coaching nanti Bu Emma? Nggih, Bu. Begini, indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan saya lakukan adalah bagaimana coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Jadi, saat kegiatan coaching nanti, saya akan membantu coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach ini bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Kemudian, dia bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi itu. Lalu, saya juga akan mempertegas dan memberikan penguatan terhadap solusi yang ditemukan oleh Koci secara mandiri berdasarkan dari penggalian potensinya tersebut. Nggih, nggih. Wah, bagus sekali itu Bu Emma. Saya sendiri berharap semoga nanti kegiatan coaching yang akan Bu Emma lakukan dapat berjalan dengan lancar. Bu Emma dapat membangun suasana yang nyaman kepada coaching-nya sehingga nanti coach akan merasa tenang saat bercerita dan berbincang-bincang dengan Bu Emma. Jadi coach tidak akan merasa
sedang diburui oleh Bu Ema. Ngoten nggih Bu Ema. Nggih, Bu. Nah, selanjutnya tadi Bu Ema juga menyebutkan bahwa Ibu akan memberikan penguatan kepada Koci setelah Koci itu menemukan solusi dari permasalahannya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira penguatan seperti apa yang nanti akan jenengan berikan kepada Koci, Bu Ema? Ya, Bu. Penguatan yang akan saya berikan adalah saya akan meyakinkan Koci bahwa hanya dirinya lah yang dapat menemukan solusi. Dia dapat menemukan solusi terbaik tentang masalah yang dihadapinya. Karena sesungguhnya hanya Koci itu yang paham dan jelas dengan latar belakang permasalahannya itu. Dengan membuat perencanaan yang matang, saya yakin solusi dari Koci akan menjadi solusi yang tepat dan terbaik untuk dilakukan. Wah, luar biasa sekali Bu Ema. Baiklah, mungkin akan saya lanjutkan aja untuk pertanyaan di sesi berikutnya nanti ya Bu Ema. Saya kira untuk sesi ini cukup dulu. Selanjutnya silahkan Bu Ema melakukan proses coaching dulu bersama dengan Ibu Siti. Nanti selama jenengan berdua coaching, saya akan mengamati dalam setiap proses coaching itu. Nonton Bu Ema. Nggih, Bu Dian, terima kasih. Oke, silahkan mungkin bisa dimulai Bu Ema. Semoga nanti sukses dan juga lancar untuk kegiatan coachingnya. Nggih. Assalamualaikum Bu Ema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Terima kasih. Langsung saja saya ke Bu Siti nggih. Saya Emma Arif Kasanti sebagai coach, kemudian Bu Siti Rohmahwati sebagai coachi. Oke, langsung saja. Selamat sore Bu Siti. Selamat sore Bu Emma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Emma. Iya, terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktu untuk coaching hari ini nggih. Bu Siti mau membicarakan apa ya hari ini? Saya ingin ngobrol nih Bu, sedikit tentang pekerjaan nih Bu. Nih akhir-akhir ini tuh saya merasa agak galau itu Bu. Jadi saya itu kan sebagai kepala sekolah. Saya itu namanya juga kepala sekolah ya Bu ya. Pasti pengennya itu semua rekan guru itu memiliki kualitas mengajar yang baik ya Bu. Iya. Dan bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tapi di sekolah saya itu ada salah satu guru yang menurut saya itu mengajarnya masih monoton, jarang sekali menggunakan media maupun metode pembelajaran yang beragam. Selain itu orangnya itu juga jarang sekali ikut diklat pengembangan diri. Padahal itu sudah sering saya ingatkan dan juga sudah didorong oleh rekan-rekan kerja yang lain, tetapi belum ada perubahan juga Bu. Nah, saya itu ingin agar dapat menggerakkan guru tersebut untuk dapat mengembangkan diri agar bisa melakukan pembelajaran yang baik, yang berkualitas demi kemajuan sekolah juga Bu. Oh, begitu ya Bu. Oke. Jadi Bu Siti ini sedang galau ya karena ada rekan guru yang mengajarnya itu masih monoton, kemudian jarang menggunakan metode dan media pembelajaran yang beragam, dan juga dia itu enggan melakukan pengembangan diri ya Bu ya. Bu Siti, Bu Siti juga sudah berusaha mengarahkannya dan juga sudah didorong oleh rekan-rekan yang lainnya. Namun beliaunya masih belum ada perubahan. Begitu ya Bu ya? Iya. Iya, oke. Kalau begitu dari percakapan ini yang ingin Bu Siti dapat ini apa ya? Yang ingin saya dapat itu saya ingin supaya bisa menggerakkan guru tersebut supaya bisa ada muncul motivasi dalam dirinya Bu supaya mau untuk melakukan pengembangan diri sehingga nanti kedepannya dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Begitu. Bagus Bu. Jadi Bu Siti ini ingin supaya menggerakkan guru tersebut agar berkenan mengembangkan dirinya sendiri dan meningkatkan kualitas mengajarnya. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu Emma. Nah,
Sekarang menurut Bu Siti, ciri-ciri guru yang baik kualitas mengajarnya itu seperti apa, Bu? Yang bagaimana ya? Kalau menurut saya, Bu, guru yang kualitas mengajarnya baik itu misalnya yang pertama itu dia itu ada kemauan untuk beradaptasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan siswa. Ini kan sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Pembelajaran itu kan harus dibuat, dilaksanakan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua, guru tersebut harus mencerminkan komitmen pada pekerjaannya, mau belajar dari berbagai sumber. Nah, kita itu kan sebagai guru itu harus selalu update ilmu pengetahuan. Nah, karena ilmu itu kan memang semakin berkembang ya Bu ya. Ya. Kita tidak bisa mengajar siswa zaman sekarang dengan metode yang sama ketika mengajar siswa di puluhan tahun yang lalu gitu ya Bu. Kemudian yang ketiga itu guru tersebut itu harus terampil menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan juga media pembelajaran yang beragam juga Bu. Nah, agar pembelajarannya dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, guru itu setidaknya itu harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Nah, kan kalau guru itu sudah menggunakan metode pembelajaran yang beragam, itu kan siswa itu biasanya akan merasa lebih senang dan semangat ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Sehingga materi yang disampaikan guru itu dapat dipahami dengan mudah oleh siswa gitu Bu. Iya, betul sekali Bu Siti. Jadi, ciri-ciri guru yang berkualitas mengajarnya menurut Bu Siti yaitu yang pertama, mau beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa nggih. Yang kedua, berkomitmen pada pekerjaan dan juga mau belajar untuk mengembangkan diri, mau belajar terus ya. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang beragam juga sehingga dapat membuat siswa itu bersemangat mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya Bu Siti ya. Iya Nah, benar Bema. iya. Nah, kalau begitu, kalau idealnya seperti itu, kira-kira apa yang membuat guru sekolah Bu Siti itu belum bisa menjadi guru yang baik dan juga berkualitas dalam mengajarnya? Menurut saya Bu, guru tersebut itu kenapa belum bisa menjadi guru yang baik kualitas mengajarnya itu mungkin karena guru tersebut itu kurang melakukan pengembangan diri untuk upgrade ilmu pengetahuan. Di samping itu juga kurang sharing dengan rekan sejawat lain mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kurangnya motivasi untuk belajar gitu Bu Emma. Oh iya, ya betul sekali Bu. Oke, jadi menurut Bu Siti itu yang membuat guru tersebut belum bisa menjadi guru yang baik terkait kualitas mengajarnya, yaitu guru tersebut itu kurang melakukan pengembangan diri. Benar sekali Bu. Kemudian kurang sharing dengan rekan-rekan sejawat dan juga kurang motivasi untuk belajar. Begitu ya Bu Siti ya. Iya Bu. Oke. Nah, begitu ya. Untuk Bu Siti, pengennya itu bagaimana supaya guru tersebut menjadi guru yang baik kualitas dalam mengajarnya. Nah, idealnya Bu, guru itu harus memiliki motivasi dalam dirinya supaya itu mau berubah menjadi lebih baik Bu, paling enggak dalam pembelajarannya. Nggih, Bu Siti. Oke, jadi Bu Siti itu pengennya guru tersebut memiliki motivasi supaya lebih baik dalam mengajar, nggih. Gitu ya Bu Siti ya. Nggih Bu, agar bisa menjadi guru yang lebih baik, guru tersebut kan harus termotivasi ya Bu dari dalam dirinya. Motivasi bisa dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Nggih, Bu Siti. Nah, untuk kedepannya, supaya guru tersebut itu menjadi lebih baik lagi dalam mengajar, kira-kira apa yang bisa Bu Siti lakukan? Mungkin Bu, pertama yang akan saya lakukan itu saya akan melakukan supervisi akademik kepada guru tersebut supaya bisa melakukan refleksi bersama mengenai apa yang menjadi kekurangan maupun kelebihannya dalam mengajar.
saya juga akan mencari tahu lebih lanjut terkait masalah atau kesulitan yang dihadapinya, sehingga membuatnya itu belum bisa mengajar dengan kualitas yang baik gitu. Bagus sekali, Bu Siti. Nah, oke. Jadi, Bu Siti itu akan melakukan supervisi akademik ya, dan juga akan melakukan pendekatan secara pribadi kepada guru tersebut untuk menggali lebih dalam lagi terkait dirinya ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, selain itu, kira-kira ada lagi nggak yang bisa Ibu Siti lakukan? Mungkin selain melakukan supervisi akademik dan juga melakukan pendekatan secara pribadi, saya itu juga akan mengajaknya praktik ini itu loh Bu, mindfulness, supaya dia itu bisa fokus dan juga muncul motivasi dalam. Iya, nah bagus sekali Bu Siti. Jadi dari alternatif yang akan Ibu Siti uraikan tadi, yaitu melakukan supervisi akademik, melakukan pendekatan secara pribadi, dan juga praktek mindfulness ya. Nah, kira-kira yang bisa Bu Siti lakukan dalam waktu dekat ini, yang mana Bu? Sepertinya dalam waktu dekat ini itu yang bisa dilakukan itu adalah supervisi akademik, Bu. Tapi saya itu akan melakukan supervisi akademik kepada semua guru supaya gini, supaya guru tersebut itu tidak merasa dibedakan, oh, masa yang disupervisi saya saja, biar tidak merasa seperti itu, Bu. Jadi Iya, iya. saya supervisi kepada guru-guru yang lain juga. Kemudian saya akan praktik mindfulness. Nah, ini praktik ini akan saya lakukan itu mungkin di saat rapat sekolah gitu, Bu. Kemudian setelah itu baru saya akan melakukan pendekatan secara pribadi jika diperlukan gitu, Bu. Wah, iya. Wah, bagus sekali rencana Ibu Siti. Nah, untuk melaksanakannya, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Siti supaya rencananya itu bisa berjalan dengan baik? Yang yang bisa membantu saya itu saya akan minta bantuan kepada rekan kerja saya, Bu. Minta bantuannya yaitu untuk memberikan praktik baik terkait pembelajaran. Dan guru-guru di sekolah saya itu kan ada yang menjadi guru penggerak juga, Bu. Jadi saya pengennya itu guru-guru tersebut memberikan praktek contoh-contoh atau praktek baik di sekolah supaya guru tersebut itu menjadi terinspirasi. Kemudian saya akan meminta guru-guru yang lain itu untuk menjadi rekan sharing bagi guru tersebut, Bu Emma. Iya, bagus sekali rencana Ibu Siti, nggih, luar biasa sekali, Bu. Jadi, Bu Siti akan meminta bantuan rekan kerja untuk memberikan contoh dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran serta menjadi teman sharing bagi guru tersebut ya, Bu. Iya. Nah, karena waktu kita singkat ya, Bu, kita langsung saja dari percakapan kita ini. Kira-kira apa yang bisa Ibu Siti simpulkan? Dari percakapan kita sore ini, kira-kira yang bisa saya simpulkan itu supaya saya itu bisa menggerakkan guru supaya termotivasi untuk melakukan pengembangan diri dan supaya dapat meningkatkan kualitas mengajarnya, saya akan melakukan supervisi akademik kepada guru tersebut supaya dapat berefleksi bersama mengenai kekurangan dan kelebihannya dalam mengajar. Kemudian saya akan melakukan pendekatan secara pribadi kepada guru tersebut. Saya akan mencari tahu lebih dalam mengenai kendala yang dihadapi yang sehingga membuat dia itu belum bisa menjadi maksimal dalam mengajar, dan juga saya itu akan mengajaknya praktik mindfulness gitu. Gitu, Bu. Saya juga akan meminta bantuan kepada rekan-rekan kerja di sekolah supaya bisa berkolaborasi, membantu guru tersebut supaya bisa lebih baik lagi. Gitu, Bu Emma. Iya, bagus sekali ya Bu Siti. Nah, kira-kira kapan nih Bu Siti mulai mengerjakan rencana tersebut? Secepatnya Bu Emma. Mungkin minggu depan sudah bisa, Bu. Karena kan ini terkait dengan rekan-rekan satu sekolah ya. Saya akan
memberikan menginfokan dulu pada teman-teman kerja saya supaya dapat mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk supervisi akademik dan juga keperluan lainnya, gitu Teh Emma. Iya, baik Bu Siti. Sangat luar biasa sekali dengan Bu Siti. Bu Siti bisa mengutarakan semuanya ya. Baiklah Bu Siti, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita hari ini. Kita agendakan untuk ngobrol lagi ke depannya ya Bu ya. Mungkin 2 atau 3 minggu lagi untuk mengetahui progresnya ya dari pengembangan rencana-rencana Bu Siti yang sudah diterapkan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang baik ya Bu ya. Amin. Saya itu lega Bu setelah saya itu bisa bercerita dengan Bu Emma, dan juga itu saya menjadi lebih bersemangat ingin segera melaksanakan apa yang telah saya rencanakan tadi. Baik, sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya Bu Emma ya. Iya, terima kasih Bu Siti. Saya akhiri dulu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu buat Bu Emma dan juga Bu Siti. Luar biasa sekali coachingnya hari ini Bu Emma dan juga Bu Siti. Alhamdulillah Bu Emma, Bu Siti sudah melaksanakan proses coaching itu dengan sangat baik sekali menurut saya Bu. Jadi tadi ketika saya mengamati itu Bu Emma sebagai coachnya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Tadi sudah tampak mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah muncul semuanya selama dalam proses coaching. Untuk selanjutnya, setelah ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan lagi kepada Bu Emma, khususnya sebagai coach. Untuk Bu Emma sudah siap? Ya, sudah Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah indikator keberhasilan yang sudah jenengan sebutkan di awal tadi sebelum Bu Emma memulai coaching, apakah sudah terpenuhi semua Bu Emma? Baik Bu Dian, terima kasih atas tanggapannya dari Ibu. Nah, menurut saya tadi itu sudah hadir penuh untuk mendengarkan secara aktif cerita dari Bu Siti. Saya juga telah melakukan semua tahapan-tahapan yang menjadi indikator keberhasilan saya selama melakukan coaching, yaitu sesuai alur Tirta. Saya juga berusaha membawa suasana senyaman mungkin, tidak memberikan saran kepada Bu Siti sebagai coach. Saya juga tidak berbagi pengalaman saya kepada coach, yang mana nantinya bisa mempengaruhi coach dalam pengambilan keputusannya. Saya hanya berusaha menjadi pendengar yang aktif dengan menghadirkan diri sepenuhnya sehingga dapat membantu saya membuat pertanyaan berbobot yang dapat membantu coach untuk menetapkan tujuannya, bisa mengidentifikasi permasalahannya, kemudian membuat rencana aksinya, dan juga melaksanakan keputusan yang bertanggung jawab. Bagus sekali itu Bu Emma. Jadi kalau saya simpulkan itu, jika kita dalam melaksanakan proses coaching itu sudah hadir secara penuh atau presence, kita otomatis itu bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian jika kita sudah menjadi pendengar yang aktif, maka akan memudahkan kita untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti dapat membantu coach untuk menemukan solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, yang sebenarnya coach sendiri itu sudah punya Bu alternatif pemecahan masalah, namun mungkin belum tergali karena tidak ada yang membantu menggali permasalahannya. Memang perlu sekali Bu arahan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach supaya nantinya itu pertanyaan itu dapat membantu coach dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coach itu sendiri. Nah, dan keterampilan inilah yang diharapkan dari proses coaching kita hari ini. Ngoten Bu Emma. Nah, alhamdulillah tadi Bu Emma dan juga Bu Siti kita bersama-sama itu sudah mengikuti kegiatan dari awal ya, dari praobservasi, terus kegiatan coaching sampai dengan pasca observasi. Semuanya sudah kita laksanakan dengan baik, dengan lancar.
Dan dari Koci sendiri saya juga mau bertanya Bu Siti, kira-kira pendapatnya bagaimana setelah kegiatan coaching bersama Bu Emma, Bu? Ya, Bu Dian. Dari kegiatan coaching ini sama Bu Emma, saya itu merasa lega, Bu Dian. Saya merasa nyaman karena saya bisa menceritakan masalah-masalah yang saya hadapi dan juga itu saya merasa didengarkan. Saya bisa menyampaikan keluh kesah yang saya alami. Kemudian dari kegiatan tersebut saya mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi dengan bantuan dari Bu Emma gitu. Oh, nggih, betul sekali Bu Siti. Tadi selama jenengan berdua itu melaksanakan kegiatan coaching, saya mengamati bahwa Bu Siti khususnya sebagai coach itu merasa nyaman untuk bercerita dengan Bu Emma. Nah, semoga dari pengalaman ini, dari kegiatan coaching hari ini dapat kita petik hikmahnya bersama-sama. Ngoten nggih Ibu-ibu? Nggih. Dan kalau boleh saya berpesan, mungkin coaching ini dapat kita lakukan kapan saja dengan cara membuat kesepakatan terlebih dahulu bersama coachnya. Siapa tahu di antara rekan kita di sekolah ataupun murid-murid kita membutuhkan tempat untuk curhat, membutuhkan kesempatan untuk berdiskusi. Jadi manakala mereka sedang menghadapi sebuah masalah, kita bisa membantu untuk mereka itu menggali solusi dari dirinya sendiri. Ngoten. Nah, caranya yaitu dengan cara tadi, kita melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Nah, mungkin untuk sesi kita kali ini saya rasa cukup dulu karena ini waktunya sudah sore, sudah menjelang berbuka puasa. Ngoten nggih, Bu, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini kepada Bu Emma maupun Bu Siti. Semoga nanti apabila kita sering berlatih melaksanakan kegiatan coaching, keterampilan coaching kita akan semakin meningkat ke depannya. Ngoten. Amin, Amin. amin. Terima kasih juga buat Bu Dian. Sampai bertemu di lain kesempatan ya, Bu ya. Nggih, Ibu-ibu. Saya juga dari saya pribadi meminta maaf apabila selama tadi menemani panjenengan berdua, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri dulu nggih, Bu nggih. Nggih, Bu. Nggih. Assalamualaikum Bu Emma, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.